Baru kelar pelatihan nih, jadi masih rada agak capek. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semua, hari ini tidak terasa ya, kita sudah masuk di materi terakhir untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi gitu ya. Untuk soal-soal juga sudah saya buat. Cuman nanti teman-teman ada minggu tenangnya di minggu depan, jadi nanti mulai awal Agustus baru teman-teman melakukan kegiatan UAS gitu ya. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya share screen ya. Oke, baik teman-teman. Sudah terlihat, Wahid? Sudah? Sudah Pak, sudah muncul. Ya, baik. Baik teman-teman semua, di materi terakhir ini kita akan bahas mengenai realitas sosial di masyarakat terkait di media massa. Ya, memang teman-teman kalau kita bicara tentang media massa pasti ada sangkut pautnya dengan apa yang terjadi di masyarakat gitu ya. Kenapa? Karena media massa itu ikut mempengaruhi opini masyarakat, itu yang penting. Kita lihat ya. Nah, kalau kita bicara konteks realitas, itu berasal dari kata res sebenarnya dalam bahasa Latin yang artinya benda, kemudian berubah menjadi bentuk realis, yang menjadi sesuatu yang membenda atau mempunyai wujud ya. Nah, Max Weber ini dia seorang sosiolog ya. Realitas sosial sebagai perilaku sosial yang memiliki makna subjektif. Jadi kalau kita melihat sesuatu hal di dalam lingkungan kita, masyarakat kita, itu pasti maknanya subjektif. Saya berpandangan A belum tentu sama dengan pandangan Wahid misalnya, atau sama dengan pandangannya Ahmad Kurniawan, pasti berbeda. Sifatnya subjektif, realitas yang ada di masyarakat gitu ya. Kemudian pembentukan realitas sosial ialah proses dialektika yang manusia berperan sebagai pembuat sekaligus penghasil atau keluaran dari kehidupan sosial mereka. Di dalam konteks perubahan yang terjadi, terkadang begini, pembentukan realitas sosial ini dikaitkan dengan bagaimana manusia membuat lingkungannya itu kemudian kadang-kadang terasa nyaman buat dirinya gitu ya, tapi tidak buat orang lain, kadang-kadang begitu ya. Dia menciptakan hal-hal yang dan kadang itu ada memang kadang-kadang disukai gitu, tapi terkadang ada juga tidak disukai gitu ya, terkadang begitu. Kita bicara realitas. Contohnya apa misalkan? Nah ini yang lagi rame nih ya, misalkan di apa SCBD itu ya, Sudirman Citayam Bojonggede Depok, singkatan, atau Citayam Fashion Week yang sedang lagi viral di media sosial gitu ya. Karena awalnya cuma anak-anak Citayam Bojonggede sering ngumpul di situ, kemudian sering pakai pakaian aneh-aneh, kemudian dia bergaya-gaya, kemudian menjadi rame, menjadi apa di media sosial, menjadi sering dipakai buat konten gitu ya. Nah, oke, nggak masalah, memang realitas sosial begitu, ternyata mereka suka gitu. Dan mereka kebanyakan kalau kita lihat background-nya itu anak-anak yang sebenarnya masih usia-usia sekolah ya. Tapi cuman banyak mereka yang tidak sekolah. Teman-teman perhatikan ya kalau dari wawancara di media sosial gitu ya. Nah, awalnya memang mereka banyak didukung nih, katanya banyak daripada tawaran, daripada balapan segala macam gitu. Tapi kelamaan ada beberapa pihak yang merasa mereka sering nginep di situ, jadi kalau tidur tuh di situ, bener-bener di jalan nanti tidurnya gitu. Nah, rata-rata kayak gitu. Jadi ada banyak pihak, Satpol PP-nya jadi sudah merasa ada agak ini gitu ya. Ya terlepas dari itu memang cukup kreatif ya, saya lihat gitu. Nah ini salah satu contohnya. Mungkin buat mereka anak-anak yang situ, mereka ya nyaman-nyaman aja gitu ya. Tapi terkadang-kadang buat orang subjektifnya kok gitu ya. Agak sedikit mengotori karena tadi masalah sering tidur di jalanan gitu. Nah, dalam paradigma definisi sosial, realitas sosial adalah ciptaan manusia kreatif tuh, dibuat konflik sosial terhadap dunia sekelilingnya. Orang melakukan sesuatu ya berdasarkan kreativitas dia kan, bisa aja kayak gitu memandangnya. Karena dia butuh itu gitu. Kalau kita bicara realitas sosial, kadang-kadang
Ada yang memang tadi saya bilang, ada yang diterima, ada yang memang tidak. Atau kadang-kadang kalau diterima perlu waktu gitu terhadap realitas yang ada. Rata ada suatu kualitas terhadap fenomena-fenomena gejala yang diakui oleh manusia, memiliki keberadaan dan tidak tergantung oleh manusia itu sendiri. Bahkan Berger dan Lekman menyebutkan bahwa realitas sosial bersifat eksternal, general dan memaksa selama merupakan fakta objektif yang diterima oleh individu. Maksudnya apa? Realitas sosial itu kejadian eksternal di luar kita, gitu ya. Hal-hal yang memang ketika satu waktu kita mungkin tidak menerima realitas seperti itu, tapi akhirnya begitu karena sering diterpa yang akhirnya kita menerima dan memaklumi dan memahami gitu. Zaman saya kecil dulu atau zaman saya itu ya, ketika ada orang yang misalkan ada yang hamil di luar nikah gitu ya, wah itu benar-benar dikucilkan banget di kampung saya gitu ya. Orang tuanya memang malu banget. Gitu. Kalau sekarang ya begitulah, teman-teman pasti tahu sendiri bagaimana. Orang sudah menganggapnya kadang-kadang biasa. Yang penting dikawinin aja, yang penting ada suaminya aja, kadang-kadang begitu. Ya, sudah berubah anggapannya. Ada 3 konsep mengenai timbal balik dari realitas sosial. Ini dalam sehari-hari. Pertama, realitas sosial sehari-hari berkaitan dengan bagaimana pengalaman subjektif individu mengenai kehidupan yang dijalani sehari-hari. Ya, kita memandang kehidupan ini seperti apa, gitu ya. Yang kedua, interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Realitas sosial dipengaruhi oleh interaksi sosial individu dengan lain. Artinya, realitas sosial yang terjadi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dengan sekeliling kita, gitu. Berarti kita berinteraksi dengan tetangga-tetangga kita, dan lingkungan pekerjaan kita, teman-teman kita di kampus misalkan segala itu ikut mempengaruhi realitas yang ada. Bahasa dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari itu berpengaruh juga dalam realitas sosial yang ada. Makanya tidak heran kemudian ada bahasa-bahasa yang sempat menjadi tren gitu dalam realitas sosial. Gitu. Dulu waktu apa ya? Awal 98, 1992 menjelang 2000 tuh sempat apa tren tuh bahasa gaul gitu. Bahasa-bahasa gaul yang sebenarnya kalau saya lihat tuh kayak bahasa-bahasa yang digunakan di salon-salon gitu ya. Tapi itu menjadi bahasa gaul gitu. Trennya kayak gitu gitu. Bahkan dulu saya ingat tuh Debbie Sartian membuat buku malah kamus bahasa gaul gitu. Sampai segitunya gitu. Tapi itu ternyata banyak dipakai. Cuman ya kita ada eranya kan, ada masanya. Nah, menurut Walter Lippmann apa dia bilang? Dalam realitas sosial ini media berperan sebagai pembentuk makna. Jadi kadang-kadang gini teman-teman, sebuah realitas yang jadi kita tanpa didukung oleh media itu kadang-kadang agak kurang. Maksudnya pengikutnya agak ini. Tadi saya bilang, contoh Citayam Fashion Week tadi gitu. Mungkin tanpa kehadiran media sosial, ada di YouTube, ada di TikTok, yang sering meliput konten-konten itu, mungkin tidak akan terkenal sekarang gitu. Mungkin orang tidak akan mengenal Bonge, mungkin orang tidak akan mengenal JJ gitu ya di sana gitu. Tanpa kehadiran tadi media sosial, media lah yang kemudian mempengaruhi itu. Gitu. Di TV, di apa segala macam. Dan nih, realitas yang dibentuk oleh media merupakan realitas simbolik. Karena realitas aslinya sebenarnya tidak bisa dijangkau. Maksudnya apa nih? Jadi realitas simbolik hanya lambang, asli sebenarnya nggak jangkau. Jadi sebenarnya tadi kata fashion tadi sebenarnya yang kalau kita bicara yang beneran ya nggak kayak gitu kan. Kalau bisa kita bicara fashionnya tadi katakanlah ya mungkin di catwalk yang mahal segala macam. Kemampuan media massa kemampuan media dalam menciptakan realitas sosial dapat membantu untuk berbagai kepentingan, membentuk opini publik segala macam, promosi, propaganda segala macam. Nah ini mulai banyak nih, saya lihat tadi gara-gara trennya Citayam Fashion Week, beberapa apa yang sekarang lagi diberitakan Ridwan Kamil ya ikut jalan di Citayam Fashion Week itu ya, kawan Sudirman. Sebelumnya ada Anies Baswedan Gubernur Jakarta, sebelumnya ada siapa? Ada beberapa tokoh gitu. Manfaatkan itu. Nah ini media kayak gitu ya, itu berperan seperti itu. Nah di sisi lain, tadi kan saya bicara yang awalnya yang membuat itu kan dari media sosial ya, kemudian itu ditangkap oleh media massa.
Begitu tambahkan media massa itu lebih luas lagi itunya, promonya gitu ya. Kalau kita bicara media massa berarti kita bicara TV kan, TV, media online, radio, kemudian media cetak. Kalau kita televisi, ini orang kayak Bonge Jaja tuh sering dipanggil tuh di acara-acara televisi, sudah mulai agak terkenal. Dengan ada bantuan televisi yang kemudian bisa ditonton oleh banyak orang, wah semakin gitu. Awalnya di media sosial. Baik, apa menjadi fungsi dari fungsi media massa? Fungsi mediasi media massa. Ini kaitan dengan realitas sosial ya. Sebagai jendela, dia menyajikan informasi apa adanya. Jadi memang yang bagian dari realitas kehidupan apa adanya. Kan memang secara apa ya, ketentuannya memang media massa itu hanya menyajikan sebuah fakta. Benar dan salahnya itu di tangan pembaca. Suka atau tidak di tangan pembaca. Dia menyajikan fakta aja. Fakta seperti itu ya udah disajikan. Yang dua sebagai cermin yang bentuk isi pesan, gitu ya. Karena ada proses pembentukan realitas aslinya berubah. Gitu. Jadi media massa sebagai cermin yang ada dalam masyarakat. Tampilkan di situ. Sebagai filter berperan untuk memilih hal yang patut dan tidak patut, menarik dan tidak menarik di situ. Jadi sebenarnya gini, media massa itu pernah tidak hanya tadi yang serem-serem aja disajikan, enggak, ada di filter segala macam. Jadi dia hanya melihat yang oh ini baik gitu. Dengan gampang apa ketika membaca media tersebut gitu atau melihat media tersebut, orang mencontoh posisi positifnya, jangan negatifnya. Ini baik. Selanjutnya sebagai petunjuk arah pembimbing atau penerjemah. Nah, nih. Yang buat audien mengetahui dengan tepat apa yang terjadi dalam laporan yang diberikan. Nah, realitas sudah sesuai keperluan. Ya, memang begitu teman-teman. Media massa dijadikan bisa jadi sebagai guide, pembimbing ya dari audiens. Dia mau arahnya mau kemana nih? Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita kan begitu. Saat sekarang juga nih, misalkan COVID gitu ya, ketika sudah dianggap sudah berlalu, ternyata ada beberapa daerah Jakarta udah mulai muncul lagi gitu ya. Ini kan cukup ya agak mengkhawatirkan lagi gitu ya, buat diri kita. Jangan sampai kita kebalik yang ke masa yang kemarin-kemarin gitu ya, yang semuanya serba terbatas gitu ya. Ini media mencoba itu. Kemudian sebagai forum kesepakatan yang buat media massa menjadi wadah diskusi dan mencari kesepakatan. Jadi dalam media kan bisa sebagai itu realita. Jadi sebagai makanya kadang televisi gitu ya, ada dialog-dialog yang mencoba menenangkan itu, meredam. Gitu. Biar tidak menyebar konflik menjadi masyarakat gitu ya. Sebagai tabir atau penghalang tentunya menjauhkan masyarakat dari kenyataan yang sebenarnya terjadi. Menjelajahi untuk membuat realitas. Dasar realitas yang seperti itu. Nah, ini yang berbahayanya. Kalau media dijadikan sebagai pengalih isu, apa yang terjadi? Biasanya pengalih isu itu dilakukan untuk dengan kejadian lainnya, gitu. Ya, teman-teman perhatikan deh. Dulu ketika yang masalah KM50 tuh ya, yang di mana jalan tol itu ketika sudah muncul, teman-teman perhatikan di media sosial ada lagi yang hal-hal apa lagi yang dibuat kemudian jadi perhatian masyarakat, jadi tidak terabaikan, gitu. Nah, ini banyak yang seperti itu, gitu. Bahkan kemarin ada yang bilang, walaupun kenyataan saya nggak tahu ya benar apa enggaknya, ketika misalkan kasus yang apa polisi itu ya, polisi bunuh polisi itu ya, ketika sedang hadir ramai masyarakat, tiba-tiba Habib Rizik dikeluarkan dari penjara walaupun dengan bebas bersyarat gitu. Nah, ini ada pihak yang menuding ini untuk tadi mencoba mengalihkan perhatian masyarakat ke situ gitu. Ya walaupun Habib Rizik bilang bahwa ini memang sudah sesuai gitu, tapi dalam kenyataan memang itu berbarengan dengan ini. Ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti memang perhatian masyarakat juga jadi agak terbelah ke situ. Orang tidak lagi fokus sini gitu. Walaupun masih tetap ya gitu.
Nanti juga teman-teman perhatikan ya, ada banyak hal-hal yang berkaitan dengan itu, nanti ada pengalih-pengalih isu yang lain. Itu kadang media massa berperan di situ. Sebenarnya kalau berperan di situ ya karena memang konteks realitas sosialnya memang begitu ada ya. Kalau kita bilang agak dibilang pengalih isu, memang bisa jadi media massa memang terjebak dalam peristiwa itu, tinggal pembuatnya aja gimana bisa manfaatkan. Karena kan sebenarnya pada dasarnya media massa hanya menyajikan fakta, menyajikan data. Oke. Menurut Tuckman, bahwa tindakan membuat berita tujuan untuk mengkonstruksi realita, bukan menggambarkan atau menjadi kesedihan sesungguhnya. Dia bahkan menyebut bila berita itu adalah konstruksi sosial. Ya, gini, dalam sebuah pemberitaan, teman-teman saya yakin kan tidak akan mendapat penggambaran yang utuh. Contohnya apa? Ini ada mouse saya gitu ya. Ini mouse ini tergantung dari sudut pandang wartawan, ngambil sudut dari pandang mana. Kalau dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, pasti berbeda-beda. Kalau dari sini, mungkin sudut pandang saya, mouse ini berbentuk apa? Agak bulat, agak lurus. Kalau dari sini, bentuknya lebih pendek lagi, Pak. Kalau dari sini mungkin ada bendulan segala apa. Jadi gitu. Tergantung dari sudut pandangnya diambil dari yang mana. Itu adalah mengonstruksi. Bisa aja misalkan ketika sebuah pemberitaan dilihat dari berita baiknya aja diambil, atau berita buruknya aja, atau dari masalahnya aja. Kan tinggal tergantung dari sudut pandang wartawannya atau medianya kan ngambil. Lalu lanjutnya, media massa menjadikan kembali realitas ke publik setelah melalui proses konstruksi sosial. Proses tersebut melalui tahapan menyusun kembali realitas yang dapat disusun hingga membentuk wacana. Ya memang begitu ya. Jadi ada proses konstruksi menyusun kembali gitu. Jadi saling berhubungan. Saya dulu begitu ya, ketika membuat sebuah, kalau misalkan tulisan hanya 1-2 halaman, pasti saya akan mengambil dari satu sudut pandang aja. Tapi ketika saya membuat berita laporan utama misalkan terhadap sebuah peristiwa, saya akan mengambil dari semua sudut gitu. Ketika saya bikin laporan utama tentang ini nih, saya akan mengambil dari sisi sini. Jadi mencoba selengkap mungkin menyajikan sebuah data. Kadang dari atas dari bawah sekalian gitu. Jadi lengkap pandangannya. Tapi kalau tadi saya bilang, kalau hanya sekedar penyajian di beritanya sekilas-sekilas itu kadang-kadang agak kurang lengkap. Makanya itu yang kemudian jadi berkembang. Jadi ada pas penyusunan di situ ya, tahapan. Kemudian penyusunan berita oleh aktornya seperti mempertimbang komprehensi berita. Ya pasti gitu ya. Ketika kita buat berita apapun, walaupun sudut pandangnya dari sebelah sini, tetap memperhatikan unsur 5W1H. Kita bicara tentang apa peristiwanya, what, ya. Kita bicara siapa yang membicarakan, who-nya. Kita membicarakan kapannya, when-nya. Kita membicarakan apalagi tadi, what, when, while, who ya tadi udah ya. Why, mengapanya. Gitu ya. Terus sampai terakhir how, bagaimananya. Itu harus memuat semua pernyataan itu. Gitu. Kalau tidak, beritanya tidak lengkap. Gitu. Ya, saya tidak banyak teman-teman berkaitan dengan realitas sosial. Pada intinya adalah pada mata kuliah yang pada hari ini saya ingin menggambarkan bahwa betapa kehidupan realitas sosial di kita itu tanpa kita sadari itu terbentuk dari unsur media, baik media sosial maupun media massa, gitu ya. Tanpa kita sadari, pakaian yang kita gunakan, dandanan yang kita pakai, cara berjalan kita, gitu, bahasa yang kita gunakan kadang-kadang tidak terlepas dari situ. Apa yang saat ini menjadi tren? Ketika banyak orang berlomba-lomba menggunakan serum gitu ya, biar kulitnya kinclong atau segala macam, itu kan kaitan dengan media yang ini, ya kan? Penggunaan pakaian-pakaian yang aneh-aneh gitu ya, juga begitu kan? Media yang berperan untuk ini seolah-olah kalau mengenai ini menjadi lebih keren, menjadi lebih bagus segala macam, kan gitu media yang membentuk. Jadi itu kan selalu berganti. Yang pasti realitas sosial itu yang pertama sifatnya tentatif. Dia tidak kesusahan itu enggak, pasti akan berganti.
Ya, tentatif. Yang kedua tadi sifatnya apa? Subjektif. Tergantung kita mandangnya dari mana. Menurut saya bagus, belum tentu mungkin menurut Indah bagus juga. Beda sudut pandangnya. Atau menurut Ananda justru agak kelihatan keren misalkan. Tapi kalau menurut saya enggak. Hal-hal apa yang menentukan subjektivitas dari sebuah orang ketika kita melihat sesuatu? Banyak. Unsur apa? Pertama masalah umur. Ya pasti umur saya mau umur teman-teman karena berbeda jauh misalkan, pasti berbeda sudut pandangnya. Ya. Umur. Yang kedua pendidikan. Nah juga pendidikan juga ini. Orang semakin tinggi biasanya akan semakin terbuka pikirannya. Jadi kalau menurut istilah profesor siapa saya lupa ya. Orang yang hanya membaca satu buku, dia akan menyalahkan orang lain. Orang yang membaca banyak buku, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Mestinya apa? Tadi, kalau kita baca buku segala macam, dia akan makin terbuka, dia akan merasa, oh ternyata saya nggak tahu apa-apa. Gitu. Tapi kalau cuma banyak baca dikit buku, satu buku segala macam, dia akan, oh ternyata dia merasa paling benar, karena taunya itu. Nah ini hati-hati. Ya, tadi jelas. Apa yang memakan subjektivitas? Masalah umur, pendidikan, pengetahuan. Orang berpendidikan belum tentu berpengetahuan. Gitu. Oh, Pak, gelar DS2, Pak, gelar DS3, tapi kepikiran gitu. Gelar yang menempel pada seseorang bukan menandakan bahwa wawasan orang tersebut luas atau pengetahuan orang tersebut luas, enggak. Gelar yang pada orang yang menempel pada gelar orang tersebut hanya menandakan dia pernah sekolah. Iya. Gelar saya MIKOM hanya menandakan bahwa saya pernah sekolah S2. Kadang-kadang tidak sebanding dengan apa yang pengetahuan yang dimiliki. Banyak yang profesor pikirannya kayak S1, banyak juga. Jadi nggak semuanya kemudian jenjangnya tinggi, pendidikan tinggi, kemudian disematkan pikiran juga gitu. Karena enggak juga. Umur, apa tadi? Jadi coba. Umur, pengetahuan, apa tadi ya? Pendidikan ya. Sama satu lagi apa? Pengalaman hidup nih. Orang yang hidupnya pengalaman lebih banyak, ya, merasa suka dukanya dalam hidup bagaimana segala macam, pasti akan memandang sebuah realitas soal juga memandangnya berbeda. Ya. Apalagi orang yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan gitu ya. Biasanya kalau ada sesuatu pasti dia akan bilang gini, oh kayak gitu. Ntar juga akhirnya begini kok. Dia karena dia sudah tahu, karena dia sudah merasakan. Gitu. Oh tenang aja, ntar juga berlalu pasti endingnya kayak begini. Tapi buat kita mungkin yang belum pernah merasakan akan sesuatu yang wah ini heboh, yang sesuatu yang kayaknya keren gitu ya. Kayak teman itu ya, teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk materi kita pada malam hari ini. Sebelum saya buka link pertanyaan, silakan teman-teman diperlihatkan wajah ganteng dan cantiknya untuk saya ambil screenshot sebagai bukti perkuliahan kita. Silakan teman-teman yang bisa di share screen deh. Fotonya diperlihatkan, on cam-nya. Oke, yang lainnya? Ceweknya baru Indah aja nih ceweknya. Yang lainnya? Udah? Ya ada. Saya ambil ya. 1, 2, 3. Nah, saya save dulu. Saya ambil sekali lagi ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan dari materi kita pada hari ini, yang pasti teman-teman untuk soal UASnya sudah saya buat gitu ya. Cuma memang belum saya upload di e-learning IBM. Seperti biasa kalau soal dari saya isai 5 soal lah. Biasa begitu dari saya. Jadi saya ingin melihat bagaimana teman-teman memberikan jawaban sesuai dengan keilmuan yang teman-teman dapatkan. Pak, kisi-kisinya dari materi yang saya berikan gitu ya. Nggak usah jauh-jauh dari materi 1, nggak usah. Dari materi sesudah UTS saja. Jadi berarti dari materi yang
ke 9, 10 sampai 15 gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau tanyakan teman-teman dari materi kita pada hari ini? Aman semuanya? Ada yang ditanyakan? Aman? Ya sudah. Insya Allah aman Pak. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh diskusi di WA nggak ya Pak? Nanti biar dibaca ulang materinya. Boleh. Gitu. Oke teman-teman, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan atau segala macam, mari kita akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya juga mohon maaf bila selama 1 semester ini mungkin ada kesalahan atau ketidaknyamanan dalam pemberian kuliah gitu ya. Semoga pertemuan pada malam hari ini dan 1 semester ini ada manfaatnya buat kita semua. Untuk menutup kuliah ini sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak. Ya, saya Liv ya.